Uang dari mana? Win? Kita ini cicilan rumah masih menumpuk. Makan saja sudah syukur bisa seadanya. Kok kamu malah minta gaya-gayaan stay Chation? Suara Radit meninggi, menggelegar di ruang tamu yang sempit itu. Wina hanya bisa tertunduk, meremas pinggiran dasternya yang sudah mulai menipis warnanya. Hatinya mencelos. Padahal, dia hanya meminta liburan singkat ke Bandung, sekadar melepas penat setelah 3 tahun pernikahan mereka yang tanpa warna. Bagi Wina, penghematan adalah ibadah. Dia memasak tempe dan tahu setiap hari, mematikan lampu yang tak perlu, hingga menahan diri tidak membeli baju baru demi membantu keuangan Radit yang katanya sedang kritis. Radit kemudian berlalu ke kamar mandi dengan wajah gusar, meninggalkan ponselnya tergeletak di atas meja makan. Tak lama, sebuah notifikasi muncul di layar yang menyala. Wina awalnya tak ingin tahu, namun sebuah logo aplikasi perjalanan yang sangat familiar menangkap matanya. Ada sebuah pesan singkat. Selamat, status keanggotaan Anda tetap di level platinum untuk tahun ini. Jantung Wina berdegup kencang. Level platinum? Setahunya, untuk mencapai level itu, seseorang harus melakukan transaksi hotel dan penerbangan hingga puluhan juta rupiah dalam setahun. Dengan tangan gemetar, Wina memberanikan diri membuka aplikasi yang tidak terkunci itu. Matanya memanas seketika. Di sana, tertera riwayat pemesanan yang sangat panjang. Hotel-hotel bintang 5 di Jakarta, resort mewah di Bali, hingga villa privat di Yogyakarta. Semuanya dipesan atas nama Radit dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Wina menggeser layar ke bagian ulasan. Di sana, dia menemukan ulasan yang baru ditulis Radit 3 hari yang lalu, tepat saat Radit pamit pergi dinas keluar kota. Radit memberikan bintang 5 untuk sebuah hotel butik romantis di Jakarta Pusat. Kalimat ulasannya seperti sembilu yang menyayat dada Wina. Kamar yang luar biasa. Kasurnya sangat empuk dan romantis. Sangat cocok untuk menghabiskan malam panjang dengan kesayangan saya. Menu sarapan di tempat tidur juga sangat berkesan. Pasti akan kembali lagi. Wina menutup mulutnya, menahan isak tangis yang nyaris pecah. Kesayangan, bisiknya lirih. Selama ini, Radit selalu mengeluh punggungnya sakit karena kasur di rumah mereka sudah tua dan menipis pernya. Namun dia menolak membeli yang baru dengan alasan tidak ada anggaran. Ternyata, di luar sana, Radit memanjakan wanita lain di atas kasur hotel termewah dengan uang yang dia klaim tidak ada. Tepat saat itu, suara air di kamar mandi berhenti. Wina segera meletakkan ponsel itu kembali ke posisi semula. Amarah yang tadinya meledak kini berganti menjadi dingin yang mencekam. Dia melihat pantulan dirinya di cermin kusam ruang tamu, seorang istri yang kuyu karena terlalu banyak berkorban. Wina menghapus air matanya dengan kasar. Jika Radit bisa bermain peran sebagai suami miskin yang setia, maka Wina akan memainkan peran yang jauh lebih elegan untuk menghancurkannya. Permainan baru saja dimulai. Suara pintu kamar mandi yang berderi terbuka memutus lamunan Wina. Radit keluar dengan handuk tersampir di bahu. Wajahnya masih tampak ditekuk seolah beban dunia ada di pundaknya. Ia melirik meja makan, menatap piring berisi tempe goreng dan sayur bening dengan tatapan meremehkan. Win, besok-besok masak yang agak nafsu sedikit kenapa? Ikan atau ayam gitu? Masa tempe terus? Keluhnya sambil menarik kursi. Suaranya terdengar sangat kontras dengan ulasan menu sarapan di tempat tidur yang baru saja Wina baca di aplikasi travelnya. Wina menarik napas panjang, berusaha menekan gemuruh di dadanya agar suaranya tetap tenang. Uangnya nggak cukup, Mas. Katanya kita harus hemat buat bayar cicilan rumah bulan depan. Jawab Wina pelan. Matanya menatap tajam ke arah Radit. Radit hanya berdecak, menyuap nasi dengan kasar seolah-olah dia adalah korban dari kemiskinan yang mereka jalani. Di mata Wina, pemandangan itu kini terlihat menjijikan. Bagaimana bisa seorang pria yang baru saja memesan presidential suite bisa berakting seolah-olah membeli sepotong ayam adalah kemewahan yang mustahil? Malam itu, setelah Radit terlelap dengan dengkurannya yang keras, mungkin karena kelelahan setelah malam panjang dengan kesayangan, Wina kembali meraih ponsel suaminya yang diletakkan di bawah bantal. Ia merayap perlahan ke sudut kamar. Cahaya layar ponsel menerangi wajahnya yang pucat.
Ia menelusuri lebih dalam ulasan-ulasan lama milik akun Platinum itu. Di sebuah ulasan hotel di Bali 6 bulan lalu, Wina menemukan sebuah foto unggahan yang luput dari perhatian. Foto sebuah meja makan malam romantis di tepi pantai. Di sudut foto itu, terlihat sebuah tas tangan wanita berwarna merah marun, tas yang sangat Wina kenali. Darah Wina serasa berhenti mengalir. Tas itu milik Ayu, rekan kerja Radit di kantor yang selama ini diceritakan sebagai janda malang yang sedang kesulitan ekonomi. Wina ingat betul, tahun lalu Radit bahkan meminta izin untuk meminjamkan uang tabungan mereka sebesar 5 juta rupiah kepada Ayu dengan alasan untuk biaya pengobatan adiknya. Ternyata, uang itu bukan untuk obat, melainkan untuk biaya bulan madu, terselubung mereka di Pulau Dewata. Wina merasa perutnya mual. Bayangan pengkhianatan itu kini memiliki wajah. Ayu. Wanita yang sering mengirim pesan singkat pada Wina hanya untuk sekadar bertanya resep masakan. Wanita yang tampak begitu polos dan sopan setiap kali bertamu ke rumah mereka. Amarah Wina kini mencapai puncaknya. Namun ia tidak akan melabrak Radit sekarang. Ia tidak ingin Radit memiliki kesempatan untuk mengelak dengan skenario gaslighting andalannya. Wina mengambil ponselnya sendiri, memotret setiap bukti transaksi, setiap ulasan menjijikan, dan foto tas Ayu di akun tersebut. Tidur yang nyenyak, Mas, bisik Wina dalam gelap, menatap punggung suaminya dengan tatapan dingin yang mematikan. Karena besok, tidurmu takkan pernah tenang lagi. Pagi itu, sinar matahari yang menembus ventilasi kamar terasa begitu menyengat, seolah ikut membakar luka di hati Wina yang belum kering. Di sampingnya, Radit menggeliat. Lalu dengan santainya ia mengeluh bahwa punggungnya sakit karena kasur mereka yang sudah ambles. Wina hanya diam. Tangannya sibuk mengaduk kopi saset murah untuk Radit. Sementara pikirannya melayang pada ulasan, kasur empuk, di Hotel Bintang 5 yang ditulis suaminya. Pemandangan Radit yang berpura-pura menderita di atas kasur tua itu kini tampak seperti panggung sandiwara yang amat menjijikan. Win, token listrik habis ya? Tadi malam aku dengar suaranya bunyi. Tolong isi dulu pakai uang belanja kamu. Ya, Mas lagi benar-benar buntu. Proyek di kantor belum cair. Ujar Radit sambil menyeruput kopinya tanpa rasa bersalah. Wina menatap punggung suaminya dengan tatapan kosong. Uang belanja? Untuk mengisi token listrik saja dia harus mengorek sisa-sisa uang receh. Sementara di aplikasi itu, Radit dengan ringannya mengeluarkan jutaan rupiah hanya untuk satu malam hiburan bersama Ayu. Setelah Radit berangkat kerja, Wina tidak lagi menangis. Air matanya sudah habis berganti menjadi tekad yang membeku. Ia membuka media sosial milik Ayu yang selama ini ia kunci. Namun kali ini, Wina menggunakan akun palsu. Benar saja, luka itu kembali disiram cuka. Ayu baru saja mengunggah foto mirror selfie dengan pakaian kantor yang elegan. Namun yang membuat napas Wina tersedak adalah kalung emas di leher Ayu. Kalung itu memiliki liontin berbentuk inisial R. Wina teringat setahun lalu, saat ia berulang tahun, ia pernah menunjuk kalung yang persis seperti itu di sebuah toko perhiasan. Saat itu Radit memandangnya dengan tatapan seolah Wina adalah istri yang paling tidak tahu diri di dunia. Kita ini buat makan saja susah. Win, jangan mimpi ketinggian. Bentaknya kala itu. Sekarang, kalung impiannya itu melingkar manis di leher wanita yang selama ini ia anggap sebagai teman yang patut dikasihani. Keberanian Wina bangkit. Ia mengambil buku tabungan darurat yang ia sembunyikan di bawah lipatan baju pengantin mereka di lemari. Ia tidak akan lagi menjadi istri yang hemat untuk suami yang royal pada wanita lain. Wina merias wajahnya, memakai pakaian terbaik yang ia miliki, dan memesan taksi online menuju kantor Radit. Bukan untuk melabrak, tapi untuk memulai langkah pertama dari kehancuran Radit. Saat ia sampai di lobi kantor, ia melihat Radit dan Ayu keluar bersama, tertawa akrab sambil menuju mobil Radit. Wina mengeluarkan ponselnya, merekam kedekatan mereka dari jauh, dan bergumam dengan suara bergetar namun penuh penekanan. Status Platinum MU itu akan menjadi tiket kelas 1 menuju kemiskinanmu, Mas. Rekaman di ponsel Wina berakhir tepat saat mobil Radit melaju perlahan meninggalkan lobi kantor, membawa sepasang pengkhianat itu menuju entah kemana. Wina segera mencegat taksi online,
memerintahkan sopir untuk mengikuti mobil suaminya dengan jarak yang aman. Tangannya masih gemetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang kini terasa seperti lava yang siap meledak. Di dalam taksi yang pengap itu, Wina kembali teringat ucapan Radit tadi pagi tentang token listrik yang habis. Betapa lihainya pria itu memakai topeng kemiskinan di depannya. Sementara di luar sana, dia sedang bersiap menghamburkan uang untuk wanita lain. Mobil Radit berhenti di sebuah mal mewah di Jakarta Selatan. Tempat yang selama ini selalu dihindari Radit dengan alasan, parkirnya mahal dan barangnya nggak masuk akal. Wina turun dengan langkah yang diatur agar tidak terlihat mencurigakan. Ia mengikuti mereka dari kejauhan, menjaga jarak di antara kerumunan pengunjung mal yang modis. Radit dan Ayu melangkah masuk ke sebuah toko perhiasan ternama. Dari balik pilar besar, Wina menyaksikan pemandangan yang menghancurkan sisa-sisa empati yang ia miliki. Radit tampak begitu bersemangat, menunjuk-nunjuk beberapa gelang berlian di dalam etalase kaca. Ia tertawa lebar, sebuah tawa yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Wina dengar di rumah. Saat Ayu mencoba salah satu gelang, Radit dengan mesra mengusap pergelangan tangan wanita itu dan membisikkan sesuatu yang membuat Ayu tersipu malu. Wina memejamkan mata sejenak, membayangkan pergelangan tangannya sendiri yang kosong, yang bahkan untuk membeli jam tangan plastik saja ia harus berpikir 2 kali demi menghemat uang dapur. Puncaknya adalah saat pembayaran. Radit mengeluarkan sebuah dompet kulit yang belum pernah Wina lihat sebelumnya. Dari sana, ia menarik sebuah kartu kredit berwarna hitam mengkilap. Kartu yang hanya dimiliki oleh nasabah prioritas dengan limit ratusan juta rupiah. Wina hampir saja kehilangan keseimbangan. Selama ini, Radit selalu mengaku bahwa satu-satunya kartu kredit yang ia miliki sudah diblokir bank karena menunggak. Ternyata, Radit punya kehidupan finansial rahasia yang ia bangun di atas penderitaan istrinya. Wina tidak tahan lagi. Ia merogoh ponselnya dan menekan nomor Radit. Dari jauh, ia melihat Radit tersentak kaget saat ponsel di sakunya bergetar. Radit melihat layar ponselnya. Wajahnya berubah tegang sejenak sebelum kemudian ia memasang ekspresi datar dan mengangkat telepon itu di depan Ayu. "Halo, Win? Ada apa? Mas lagi sibuk banget ini. Lagi di lapangan, panas-panasan ngecek proyek." Suara Radit terdengar sangat meyakinkan, penuh dengan nada kelelahan yang dibuat-buat. Wina mengepalkan tinjunya hingga kukunya memutih. "Oh, lagi panas-panasan ya, Mas? Capek banget pasti. Jangan lupa minum air dingin ya, biar kepalanya nggak makin pusing karena bohong terus." Radit terdiam di seberang sana. Matanya mulai liar menyapu sekeliling toko perhiasan itu dengan panik. Ia merasa ada yang tidak beres dengan nada suara istrinya yang biasanya lembut namun kini terdengar begitu tajam dan berwibawa. Wina menutup teleponnya secara sepihak sebelum Radit sempat menjawab. Ia tidak akan membiarkan Radit tahu posisinya sekarang. Wina berbalik arah, berjalan meninggalkan mal itu dengan kepala tegak. Dia tidak butuh melabrak mereka di depan umum dan terlihat seperti istri yang malang. Dia punya rencana yang jauh lebih besar. Dia akan membiarkan Radit tetap di level platinumnya, sampai akhirnya pria itu jatuh ke titik paling rendah dalam hidupnya. Langkah kaki Wina di trotoar depan mal terasa begitu berat namun pasti. Di dalam sana, Radit mungkin masih celingukan, mencari sosok istri, dasteran-nya di antara pengunjung mewah. Wina tersenyum pahit. Radit takkan menemukannya, karena Wina yang dulu, istri penurut yang selalu mengalah demi masa depan semu, sudah mati di depan etalase toko perhiasan tadi. Amarahnya kini telah mendingin, berubah menjadi sebuah rencana yang tersusun rapi di kepalanya. Malamnya, Radit pulang dengan akting yang lebih luar biasa dari biasanya. Ia masuk rumah sambil memijat lehernya. Wajahnya dibuat seolah-olah ia baru saja memikul beban 1 ton. Di tangannya, ia menjinjing sebungkus nasi goreng pinggir jalan. "Ini, Win. Mas cuma sanggup beli 1 bungkus. Kita bagi 2 ya? Proyek Mas lagi macet. Uang di dompet cuma sisa segini." Ucapnya dengan nada memelas yang biasanya selalu berhasil menyentuh hati Wina. Wina menatap bungkusan nasi itu dengan rasa mual yang tertahan di tenggorokan. Di otaknya, bayangan kartu kredit hitam dan gelang berlian yang baru saja dibeli Radit untuk Ayu berputar seperti kaset rusak. "Nggak apa-apa, Mas. Kamu makan saja dulu.
Aku sudah kenyang, jawab Wina datar, tanpa sedikit pun nada manis seperti biasanya. Radit sempat tertegun, menatap istrinya dengan curiga, namun rasa lapar dan ketamakannya lebih besar. Ia pun melahap nasi goreng itu dengan rakus. Saat Radit sibuk di meja makan, Wina masuk ke kamar dan mengambil laptop Radit yang biasanya selalu terkunci rapat di dalam tas kerja. Wina sudah lama memperhatikan pola gerakan tangan Radit saat memasukkan sandi, dan benar saja, dalam satu percobaan, layar itu terbuka. Dunia gelap Radit terpampang nyata di depan matanya. Wina tidak hanya menemukan riwayat aplikasi travel, Platinum, itu, tapi juga folder rahasia berisi foto-foto liburan mereka yang sangat vulgar. Yang paling menghancurkan hati Wina adalah sebuah draft dokumen PDF. Rencana pembelian 1 unit apartemen atas nama Ayu. Radit berniat menggunakan seluruh uang di rekening cadangan mereka. Uang yang selama bertahun-tahun Wina kumpulkan dengan cara memotong jatah makannya sendiri, untuk memberi tempat tinggal bagi selingkuhannya. Mas, kamu benar-benar sayangnya sama aku? Tanya Wina tiba-tiba dari ambang pintu kamar, membuat Radit tersedak nasi gorengnya. Radit mengelap mulutnya dengan kasar. Wajahnya kembali memasang topeng paling setia. Kok nanya gitu? Ya sayanglah. Win, kalau nggak sayang, mana mau Mas hidup susah dan berhemat mati-matian begini sama kamu? Wina tersenyum. Sebuah senyuman yang sangat dingin hingga membuat bulu kuduk Radit meremang. Bagus kalau gitu. Karena besok, aku mau kasih kamu kejutan yang gak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Radit hanya tertawa remeh, mengira istrinya hanya ingin memberikan perhatian lebih. Ia tidak tahu bahwa besok adalah jadwal pembayaran uang muka apartemen itu, dan Wina sudah menyiapkan bom yang akan meledakkan seluruh kejayaan palsunya dalam sekejap. Kejutan yang dijanjikan Wina ternyata bukan sarapan spesial atau pelukan hangat di pagi hari. Saat Radit terbangun dengan perasaan jemawa, ia menemukan Wina sudah rapi dengan setelan kerja lamanya yang sudah bertahun-tahun tidak ia pakai. Wina hanya tersenyum tipis sambil meletakkan secangkir kopi hitam di meja. Selamat hari besar, Mas. Bukankah hari ini hari yang sangat penting untuk masa depanmu? Tanya Wina dengan nada yang begitu tenang, namun entah mengapa membuat bulu kuduk Radit meremang. Radit hanya mengangguk cepat, mengira Wina merujuk pada proyek lapangan, hayalannya. Padahal di dalam tas kerjanya, Radit sudah menyiapkan dokumen kesepakatan apartemen untuk Ayu. Radit berangkat dengan langkah ringan, merasa dirinya adalah raja yang berhasil mengelabui dunia. Baginya, Wina hanyalah wanita naif yang terlalu bodoh untuk memahami permainan tingkat tingginya. Pukul 10 pagi, Radit sudah duduk di kantor pemasaran apartemen mewah bersama Ayu yang tampil sangat glamor dengan gelang berlian barunya. Mas, aku nggak sabar mau dekor unit kita nanti. Manja Ayu sambil mengelus lengan Radit. Radit tersenyum lebar, mengeluarkan kartu kredit hitam kebanggaannya dan menyerahkannya kepada petugas pemasaran dengan gerakan teatrikal. Silakan, Mbak. Langsung proses saja DP-nya. Ucap Radit penuh percaya diri. Namun, keheningan yang canggung tiba-tiba menyergap ruangan itu. Petugas itu mencoba menggesek kartu tersebut berkali-kali. Namun mesin EDC selalu mengeluarkan bunyi beep yang tajam dan menyakitkan telinga. Maaf, Bapak Radit, transaksinya ditolak. Keterangannya, limit tidak mencukupi. Ucap petugas itu dengan wajah heran. Radit tertawa gugup. Ah, mungkin mesinnya rusak. Coba kartu yang ini. Ia menyerahkan kartu kedua, lalu ketiga, namun hasilnya sama. Keringat dingin mulai membasahi dahi Radit. Ia segera membuka aplikasi mobile banking untuk mengecek saldo di rekening cadangan rahasianya. Rekening yang berisi ratusan juta hasil penghematan, jatah hidup Wina selama bertahun-tahun. Layar ponsel itu menunjukkan angka yang membuat jantung Radit seolah berhenti berdetak. 0 rupiah. Seluruh uang di sana telah dikuras habis tanpa sisa. Di saat yang sama, sebuah notifikasi pesan masuk dari Wina muncul di bagian atas layarnya. Isinya adalah sebuah foto tangkapan layar bukti transfer seluruh uang tersebut ke rekening panti asuhan atas nama almarhum ayah Wina, lengkap dengan pesan singkat. Uang haram dari hasil menindas istri nggak akan bisa beli kebahagiaan untuk selingkuhanmu, Mas. Oh ya, aku juga sudah mengirimkan rincian saldo,
Platinum MU ke grup keluarga besar. Selamat merayakan kemiskinan barumu di depan Ayu. Wajah Radit seketika pucat pasi, seperti mayat hidup. Di sampingnya, Ayu yang melihat saldo nol itu mulai melepaskan gandengan tangannya. Wajah manjanya berubah menjadi tatapan jijik yang amat dalam. Radit kini sadar, kastil pasir yang ia bangun dengan pengkhianatan telah runtuh. Dan Wina adalah orang yang menarik pondasinya hingga ia jatuh ke dasar yang paling dalam. Ayu tidak membuang waktu lebih lama lagi. Begitu melihat angka 0 di layar ponsel Radit dan mendengar penolakan dari petugas pemasaran, wajah manisnya berganti menjadi tatapan penuh kejijikan. Tanpa sepatah kata pun, ia menyambar tas tangan merah marunnya, tas yang dibeli dari uang hasil jerih payah Wina, dan melenggang pergi meninggalkan Radit yang masih mematung seperti orang bodoh. Radit mencoba mengejarnya. Namun Ayu dengan dingin menepis tangannya di depan banyak orang. "Jangan sentuh aku. Ternyata kamu cuma laki-laki pecundang yang sok kaya," teriak Ayu, membuat semua mata di lobi apartemen mewah itu tertuju pada Radit yang kini wajahnya merah padam karena malu. Belum sempat Radit mencerna rasa malunya, ponsel di tangannya bergetar tanpa henti. Notifikasi dari grup WhatsApp keluarga besar meledak seperti rentetan tembakan. Foto-foto ulasan, kasur romantis, di aplikasi travel, bukti transaksi perhiasan, hingga foto mesranya dengan Ayu telah tersebar luas. Ibunda Radit mengirimkan pesan suara sambil terisak, menanyakan bagaimana bisa putra kebanggaannya setega itu pada istri sesabar Wina. Ayah Radit bahkan lebih keras. Beliau mengancam tidak akan mengakui Radit sebagai anak jika ia tidak segera membereskan kekacauan ini. Status Platinum yang selama ini menjadi kebanggaan rahasia Radit kini berubah menjadi lencana kehinaan yang memuakan. Radit pulang dengan napas tersengal, mengemudikan mobilnya seperti kesurupan. Ia berharap bisa menemukan Wina, bersimpuh di kakinya, dan menggunakan jurus gaslighting andalannya sekali lagi. Ia akan bilang bahwa itu semua hanya jebakan rekan kerja, atau bahwa ia sedang hilaf. Namun, sesampainya di depan rumah mereka yang sederhana, Radit menemukan pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Pintu rumah terbuka lebar, dan di teras, sudah tertumpuk rapi semua barang-barangnya. Mulai dari baju kerja, koleksi sepatu mahalnya yang dibeli diam-diam, hingga laptop yang berisi semua rahasia kotornya. Wina duduk tenang di kursi kayu depan rumah, mengenakan gaun yang dulu Radit larang untuk dipakai karena terlalu menarik perhatian. Di tangannya, Wina memegang sebuah dokumen dengan sampul biru tua. Wajahnya tidak lagi kuyu atau kusam. Ada binar kemenangan yang membuat Radit merasa kecil dan tak berarti. "Win, tolong dengerin Mas dulu. Itu semua salah paham. Mas dijebak." Radit mencoba mendekat dengan wajah memelas. Air mata buaya mulai menggenang di matanya. Wina berdiri, menatap Radit dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan kosong. "Gak ada yang perlu didengar lagi. Mas, kamu bilang kita harus hemat, kan? Nah, aku sudah bantu kamu. Aku sudah habiskan seluruh uang harammu untuk amal. Dan sekarang aku juga akan menghemat hidupku dengan membuang beban terbesarku, yaitu kamu." Wina melemparkan map biru itu ke atas tumpukan baju Radit. "Itu surat cerai. Tanda tangani, atau bukti-bukti ini akan sampai ke meja bosmu sore ini juga." Tangan Radit gemetar saat meraih pulpen dari atas tumpukan bajunya yang berantakan di teras. Matanya nanar menatap map biru berisi gugatan cerai itu, lalu beralih pada Wina yang berdiri tegak dengan tatapan sedingin es. "Win, kalau aku tanda tangan, kamu janji nggak akan kirim bukti-bukti itu ke kantorku, kan? Tolong, Win, cuma pekerjaan ini yang aku punya." Rintih Radit dengan suara serak. Harga dirinya sudah runtuh sepenuhnya di hadapan istri yang dulu selalu ia remehkan. Wina hanya mengangguk kecil, sebuah gerakan yang tampak seperti janji, namun sorot matanya menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap. Begitu goresan tinta itu selesai, Radit menyerahkan map itu dengan harapan setitik belas kasihan akan muncul. Namun, belum sempat ia membuka mulut untuk memohon lagi, ponsel di saku celananya bergetar hebat. Sebuah panggilan dari atasan langsungnya. Jantung Radit berdegup kencang. Perasaan tak enak mendadak merayap di tengkuknya. "Halo, Pak?" Suara Radit bergetar. "Radit, tidak usah repot-repot datang ke kantor besok.
Surat pemecatanmu sudah diproses. Kami tidak bisa menoleransi karyawan yang menggunakan dana representasi klien untuk urusan pribadi, apalagi dengan bukti ulasan hotel mewah yang tersebar di email seluruh divisi. Kamu memalukan perusahaan. Suara di seberang sana meledak, penuh amarah, sebelum sambungan diputus secara sepihak. Radit membeku. Ponselnya hampir jatuh dari genggaman. Ia menatap Wina dengan wajah pucat pasi. Mulutnya ternganga tak percaya. Kamu sudah kirim itu sebelum aku tanda tangan. Bisik Radit dengan nada histeris. Wina melangkah maju, mengambil map biru itu dari tangan Radit dengan gerakan anggun. Aku tidak pernah bilang aku. Belum, mengirimnya. Mas. Aku hanya bilang aku. Tidak akan mengirimnya lagi setelah ini. Karena semuanya sudah terlambat. Wina tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang paling menyakitkan yang pernah Radit lihat. Status Platinum MU itu ternyata sangat membantu bagian HRD untuk melacak penggelapan dana kantor yang selama ini kamu lakukan demi memanjakan Ayu, bukan? Dunia Radit runtuh seketika. Karir yang ia bangun belasan tahun hancur dalam 1 jam. Ayu sudah pergi. Uang tabungannya habis, dan kini ia menjadi pengangguran dengan reputasi yang hancur total. Ia terduduk lemas di aspal teras, dikelilingi oleh baju-baju murah dan barang-barang yang kini tak ada artinya. Wina berbalik, melangkah masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan suara dentuman yang mantap, mengunci rapat pintu kehidupannya dari pria yang selama ini hanya memberinya air mata. Di luar, Radit hanya bisa meraung, menyesali kesombongannya yang kini berbayar tunai dengan kehancuran mutlak. Suara debuman pintu yang tertutup rapat itu seolah menjadi titik akhir dari drama panjang yang menyiksa batin Wina selama bertahun-tahun. Di balik pintu, Wina menyandarkan punggungnya, menarik napas dalam-dalam yang terasa begitu ringan, sebuah oksigen kebebasan yang tidak pernah ia rasakan sejak hari pernikahannya. Di luar, suara raungan Radit perlahan mengecil, berganti dengan bunyi gesekan koper dan barang-barang yang diseret dengan putus asa di atas aspal. Wina tidak menoleh lagi. Ia melangkah menuju meja makan, menatap piring sisa nasi goreng murah yang tadi dimakan Radit dengan penuh kepalsuan. Dengan gerakan mantap, ia membuang sisa makanan itu ke tempat sampah, seolah membuang seluruh kenangan kotor pria itu dari hidupnya. Sementara itu, Radit berdiri di pinggir jalan dengan tumpukan baju yang hanya dibungkus plastik sampah dan satu koper yang rodanya sudah pecah. Ia mencoba menghubungi Ayu berkali-kali, namun hanya suara operator yang menjawab. Ayu telah memblokirnya sepenuhnya. Bagi wanita seperti Ayu, Radit tanpa kartu kredit hitam dan status Platinum hanyalah seonggok sampah yang tidak berguna. Radit menatap saldo di ponselnya yang tetap menunjukkan angka 0. Ia mencoba memesan ojek online, namun aplikasinya menolak karena ada tunggakan pembayaran yang belum terlunasi. Ironisnya, pria yang dulunya dipuja-puji oleh staf hotel bintang 5 itu kini bahkan tidak bisa membayar ongkos ojek untuk pergi dari teras rumahnya sendiri. Malam itu, Wina mulai menata kembali hidupnya. Ia membuka lemari dan mengeluarkan kamera DSLR lamanya yang sudah berdebu. Kamera yang dulu ia gunakan untuk bekerja sebagai fotografer freelance sebelum Radit memintanya berhenti dengan alasan, istri cukup di rumah saja. Wina tersenyum. Jemarinya lincah memeriksa lensa. Ia mengunggah beberapa hasil jepretan lamanya ke media sosial dengan caption yang singkat namun penuh makna. Kembali ke jati diri yang sempat hilang karena mencoba menjadi bayangan orang lain. Dukungan mulai mengalir dari teman-teman lama yang selama ini dijauhkan oleh Radit. Di sisi lain kota, Radit terpaksa menginap di sebuah losmen murah di gang sempit yang pengap. Kasurnya tipis, bau apek, dan pernya menusuk punggung, persis seperti kasur yang selalu ia keluhkan di rumah Wina. Saat ia mencoba memejamkan mata, bayangan ulasan, kasur romantis, yang ia tulis untuk Ayu kembali menghantuinya. Ia kini merasakan sendiri bagaimana rasanya tidur di tempat yang tidak layak, tanpa uang, tanpa harga diri, dan tanpa istri yang tulus merawatnya. Radit menangis terseduh-seduh di dalam kegelapan, menyadari bahwa status Platinum-nya di aplikasi travel tidak bisa menyelamatkannya dari status sampah di kehidupan nyata. Tangisan Radit di losmen sempit itu tidak merubah apapun. Pagi harinya,
Ia terbangun dengan badan kaku dan punggung yang nyeri karena kasur yang tipis dan bantal yang bau apek. Ironisnya, inilah kasur murah yang dulu selalu ia paksakan pada Wina demi bisa memanjakan Ayu di Hotel Bintang 5. Dengan sisa uang terakhir di saku, Radit mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan kecil, berharap mereka tidak tahu tentang skandalnya. Namun, dunia ternyata lebih sempit dari yang ia kira. Setiap HRD yang ia temui menatapnya dengan pandangan sinis. Email berisi ulasan, platinum, dan bukti penggelapan dana itu sudah menyebar seperti virus di kalangan profesional. Radit bukan hanya kehilangan istri, tapi ia telah kehilangan masa depannya secara permanen. 6 bulan berlalu. Wina kini bukan lagi istri yang kusam berbaju daster tipis yang selalu menunduk saat dibentak. Ia berdiri di lobi sebuah hotel mewah di Bali, bukan sebagai selingkuhan yang bersembunyi di balik kacamata hitam, melainkan sebagai fotografer utama untuk kampanye pariwisata internasional. Wina memesan kamar suite dengan balkon yang langsung menghadap ke birunya laut. Saat ia merebahkan tubuhnya di atas kasur yang benar-benar empuk, ia teringat ulasan Radit dulu. Ia tersenyum tipis, bukan karena dendam, tapi karena rasa syukur. Ternyata, kemewahan itu terasa jauh lebih manis ketika didapatkan dari kejujuran dan kerja keras sendiri, bukan dari hasil menindas pasangan. Suatu sore, saat Wina sedang menunggu penerbangannya di bandara, ia melihat sosok pria kusam yang sedang bekerja mengangkut barang di area parkir. Pria itu adalah Radit. Seragamnya kotor, wajahnya gosong terbakar matahari, dan matanya tampak kosong tak bercahaya. Radit sempat melihat Wina dari kejauhan. Wina yang tampak begitu berkelas dan berwibawa dengan kamera mahal menggantung di lehernya. Radit ingin memanggil, ingin berlari memohon ampun sekali lagi, namun langkahnya terhenti oleh rasa malu yang teramat dalam. Ia sadar, wanita yang dulu ia sebut beban, kini telah terbang tinggi, sementara ia yang merasa platinum justru terpuruk di dasar aspal sebagai sampah masyarakat. Wina melangkah masuk ke gerbang keberangkatan tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Baginya, ulasan tentang Radit sudah selesai dan sudah ia beri bintang 1. Ia telah menghapus akun platinum suaminya dari hidupnya. Dan kini ia siap menulis bab baru yang lebih bercahaya. Kasur paling empuk di dunia bukanlah yang ada di Hotel Bintang 5, melainkan tidur dengan hati yang tenang karena tidak pernah mengkhianati siapapun. Kesimpulan, kesetiaan bukan tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi tentang seberapa jujur kita dalam menjalani setiap proses kehidupan bersama pasangan. Pengkhianatan mungkin memberimu kesenangan sesaat di hotel mewah, tapi kejujuranlah yang akan memberimu kedamaian batin dan tempat tidur yang paling tenang selamanya. Bagaimana menurut kalian tindakan Wina? Apakah Radit pantas mendapatkan kesempatan kedua? Ataukah kehancuran ini sudah sangat adil baginya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe saluran ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita drama kehidupan yang menguras emosi lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.